Kebanyakan orang berpikir keintiman hanya bersifat fisik, sesuatu yang terjadi di balik pintu tertutup, sesuatu yang optional. Tetapi bagi perempuan, keintiman jauh lebih dalam dari itu. Ini bukan kemewahan, ini bukan bonus. Bagi banyak perempuan, keintiman adalah kebutuhan emosional inti, sama pentingnya dengan merasa aman, dipahami, dan benar-benar dihargai. Dan jika Anda benar-benar ingin memahami perempuan, bukan hanya di permukaan, tetapi pada tingkat yang lebih dalam, Anda perlu memahami mengapa keintiman itu penting, bukan hanya secara emosional, tetapi juga secara biologis, psikologis, dan bahkan neurologis. Jadi mari kita uraikan. 1. Keintiman dimulai jauh sebelum hal fisik. Apapun bagi perempuan, keintiman tidak dimulai di kamar tidur. Itu dimulai jauh lebih awal. Itu dimulai dengan sesuatu yang diremehkan oleh kebanyakan pria, keamanan emosional. Ketika seorang perempuan merasa aman secara emosional, sesuatu yang dahsyat terjadi. Kewaspadaannya menurun. Pikirannya menjadi tenang. Tubuhnya rileks. Ia merasa tenang, terbuka, dan terhubung. Dan dalam keadaan itu, ia benar-benar bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa takut dihakimi, ditolak, atau ditinggalkan, tetapi tanpa rasa aman secara emosional. Meskipun semuanya tampak sempurna di luar, jauh di lubuk hati, ada sesuatu yang terasa tidak beres. Dan disitulah banyak hubungan diam-diam mulai retak. Karena keintiman tanpa koneksi emosional terasa hampa. 2. Ini bukan hanya emosional. Ini biologis. Berikut itu adalah sesuatu yang kebanyakan pria tidak sadari. Keintiman sebenarnya mengubah biologi seorang wanita. Ketika ia merasa dekat dengan seseorang yang ia percayai, tubuhnya melepaskan hormon kuat yang disebut oksitosin. Sering dikenal sebagai hormon pengikat. Hormon ini meningkatkan kepercayaan, koneksi emosional, perasaan kedekatan. Dan pada saat yang sama, ia mengurangi stres dan kecemasan. Tetapi ketika keintiman hilang, tingkat tersebut perlahan menurun. Dan seiring waktu, ini dapat menyebabkan jarak emosional, iritasi, perasaan terputus, bahkan dalam sebuah hubungan. Jadi ini bukan kelemahan, ini bukan terlalu banyak berpikir. Ini adalah biologi. 3. Kebutuhan mendalam untuk merasa dipilih. Salah satu kebutuhan emosional terdalam yang dimiliki banyak wanita adalah sederhana, tetapi sangat kuat. Mereka ingin merasa dipilih, bukan ditoleransi, bukan sekadar ada, bukan hanya ada, dipilih. Dan inilah intinya. Keintiman mengkomunikasikan hal ini tanpa kata-kata. Ia diam-diam mengatakan kepadanya, "Kamu penting. Kamu berharga. Kamu adalah prioritas dalam hidupku." Tetapi ketika keintiman memudar, keraguan mulai tumbuh. Apakah aku benar-benar penting baginya? Apakah aku benar-benar berarti? Dan perlahan, pertanyaan-pertanyaan itu mulai merusak keamanan emosional. 4. Wanita mengalami emosi. Lebih dalam, wanita seringkali memproses emosi lebih intens. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka secara alami mampu merasakan lebih dalam. Dan keintiman memberi mereka ruang aman untuk mengekspresikan, melepaskan, memahami emosi tersebut, berbicara, berbagi, didengarkan. Semua ini adalah bentuk keintiman. Tetapi tanpa saluran itu, emosi tidak menghilang. Emosi akan menumpuk. Dan seiring waktu, hal itu dapat menyebabkan perubahan suasana hati, jarak emosional. Merasa tidak dipahami, itulah mengapa keintiman bertindak seperti katup tekanan emosional. Tanpanya, tekanan akan menumpuk. 5. Keintiman dan harga diri saling terkait. Bagi banyak wanita, hubungan sangat terkait dengan harga diri. Ketika keintiman hadir, dia merasa, "Saya dihargai, saya dilihat, saya penting." Tapi bagaimana jika itu hilang? Sesuatu berubah di dalam dirinya. Keraguan diri mulai merayap masuk.
Ia mungkin mulai mempertanyakan nilainya, daya tariknya, tempatnya dalam hidupmu, dan inilah bagian yang berbahaya. Pengabaian emosional seringkali lebih merusak daripada konflik, karena pertengkaran itu keras, tetapi jarak itu sunyi. Dan kesunyian perlahan menghancurkan seseorang dari dalam. 6. Keintiman fisik adalah perpanjangan dari koneksi emosional. Disinilah kebanyakan pria salah paham. Mereka berpikir keintiman fisik menciptakan koneksi emosional. Tetapi bagi wanita, biasanya kebalikannya. Koneksi emosional datang terlebih dahulu, dan keintiman fisik menjadi hasil dari koneksi tersebut. Ketika keintiman emosional kuat, kedekatan fisik terasa bermakna, alami, memuaskan. Tetapi ketika koneksi emosional lemah, keintiman fisik bisa terasa kosong, terpaksa, atau bahkan tidak nyaman. Itulah mengapa banyak wanita kehilangan minat. Bukan karena hasrat menghilang, tetapi karena